Apaan Aduh. tuh, C? Oh no. Sudah cukup. Hi good people, I'm Natasha and this is the first episode of Partia Talks. Partia adalah program IGTV series by DPC Patria dan Pasar. Mulainya pada bulan Juni 2021 dan kepanjangan dari Partia adalah Party with Patria. Kenapa sih namanya party? Ya maksudnya party pesta. Tapi bukan pesta yang itu. Maksudnya adalah seru. Dan berhubung ini adalah entertainmentnya DPC Patria dan Pasar, yang pasti acaranya ini harusnya seru dan juga menghibur kalian semua. Nah, di Partia ini bukan hanya Partia Talks, bakalan banyak banget acara-acara seru lainnya yang pastinya menghibur kalian semua. So, stay tune and don't miss out. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang beberapa topik with narasumber kita. Siapa lagi? Ya, dia orang yang paling kita kenal di DPC Patria ini. Siapa lagi kalau bukan ketua kita sendiri, yaitu kita langsung aja panggil dia tanpa lama-lama, C. Anita Verina. Yeay, langsung kita panggil Mas ya. Oh gitu. Oh ya. Oke, kita ulang katanya tuh langsung pakai petik jari. Oke, kita panggil dengan sulap ya. Aku permisi dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, C. Selamat datang di acara kita ini walaupun sedikit mungkin agak gimana-gimana ya. Tapi terima kasih sudah mau datang, Cice. Ternyata Cice sangat cantik. Waduh. Enggak hanya di foto, ternyata yang asli juga cantik banget. Aduh, Oke, guys. Cice. Aku tuh ada beberapa pertanyaan buat Cice nih. Oke. Cici tadi kan baru banget dilantik di DPC Patria nih. Gimana sih perasaan Cici dan apa harapan Cici untuk DPC Patria dan Pasar selama 2 tahun ke depan nih? Baru pertanyaan pertama udah berat ya guys. Iya. Oke, jadi perasaan setelah dilantik pastinya happy sih, bangga, ada perasaan bangga. Cuman yang lebih muncul itu adalah perasaan excited karena 2 tahun ke depan ini bakal jadi masa-masa di mana kita bisa sama-sama buat perubahan gitu loh untuk DPC Patria Denpasar. Mungkin nggak perubahan yang drastis, tapi kita bisa bikin DPC Patria Denpasar jadi tempat yang lebih seru buat teman-teman kumpul, bisa jadi wadah buat kita mengembangkan potensi kita, mengembangkan diri kita, punya kegiatan yang seru-seru kayak gini nih misalnya. Benar banget. Dan ini Partia pun baru muncul di kepengurusan ini kan. Iya, baru kali jadi ini. Jadi bisa dibilang bangga banget sih kita bisa mulai dari hal yang kecil, mengingat ada pandemi juga, kita ada batasan untuk bikin event. Bener banget. So all I can say is I'm excited. Semoga aja 2 tahun ke depan ini kalian juga bisa sama-sama merasakan keseruan DPC Patria dan Pasar walaupun secara online. And that's it. Makanya nonton guys. Ya, makanya nonton. Ini akan menjadi sebuah hiburan buat kalian. Bener kan, C? Yo, iya. Udah ya? Udah, C? Hanya itu? Oke. Oke, lanjut ke bukan soal, Q&A. Pertanyaan yang kedua. Nah, Cianita dulu tuh kenal Patria tuh umur berapa sih, Ci? Wow. Ya, kenal Patria kayak pertama kali Cici tahu tentang Patria. Terus gimana sih ceritanya Cici tuh sampai akhirnya bisa ada di DPC Patria itu sampai sekarang jadi ketua lagi? Waduh. Menguras air mata. Aduh, sepertinya banyak. Jadi banyak kenangan. Memang udah dari kecil sih, karena memang dari kecil, dari sebelum TK kayaknya sudah diajak wihara. Sama terus orang tua. Sama orang tua. Nggak, pastinya. Ya dari sekolah minggu lah, dari sekolah minggu sudah ya kira-kira tumbuh kembang dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang seumuran. Dan di situ sama-sama juga tahu bahwa Patria mulai muncul di Denpasar, mulai muncul di Bali. Kita mulai lihat kayak pemuda-pemuda yang pakai rompi. Nah itu cuma sekedar tahu aja sih, dari situ sekedar tahu. Dan karena kita memang sudah dari kecil aktif jadi pemuda di wihara, jadi ikut juga diajak untuk bantu-bantu walaupun waktu itu belum cukup umur. Kan Patria itu kan dari 16 sampai 40 ya.
Jadi Cici ikut itu dari ya awal dari tuh udah umur banget. berapa? 13 kalau nggak salah udah dari SD, dari SD, SMP itulah sudah mulai ikut kegiatan di Patria. Bantu bantu Bantu. angkat, bantu Berarti Cici apa. waktu itu juga udah pakai seragam yang biru-biru itu. Ikut diajak juga. Mantap, guys. Terus habis itu udah deh, terus ikut kegiatannya, lama-lama juga Oke. jadi pengurus kan. Mm-mm. Dari jadi pengurus itu lama-lama Kayak ser gitu ya, Ci ya. ya udah rumah kedua lah. Wih. Mantap. Habis itu ada pertanyaan yang ketiga. Nah, dengar-dengar Cici itu dulu kuliah banyak banget dapat beasiswa. Dan Siapa bilang? bisa kuliah di luar negeri, guys. Bayangin, kuliah di luar negeri. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan ya? Semua juga bakal pengen. Ya, aku juga pengen dan kalian juga kan, saya yakin. Saya yakin. Jangan lupa siapin catatan dulu, catatan buat kalian catat. Nanti apa aja yang kalian butuhkan dan menjadi bekal itu butuh banget. Nih kan hilang catatannya, guys. Tunggu sebentar. Nah, gitu, Ci. Jadi, Cici kan banyak banget tuh dapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Nah, ceritain dong, Ci, gimana sih Cici tuh bisa kuliah di luar negeri, kayak tips-tipsnya Cici tuh bisa mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri, dan ceritakan juga gimana sih pengalaman Cici tuh kuliah di luar negeri. Wih, bakal panjang nih. Iya. Bisa nonton sampai besok kan, guys? Iya, bisa. IGTV 24 jam. Iya. Oke. Jadi kalau dari awalnya itu pasti karena ada keinginan ya. Pasti ada keinginan untuk bisa kuliah di luar negeri. Dan aku tahu bahwa nggak cuma aku aja, banyak kok teman-teman yang sebenarnya ada ketertarikan untuk mencoba. Saya juga. Yes. Iya. Banyak sih sebenarnya yang ada ketertarikan untuk kuliah di luar negeri. Itu sebenarnya dimulai dari kemauan dulu. Kalau misalnya kita memang mau, jalan apapun kita bakal lalui gitu. Maksudnya dari daftarnya, susah-susah tes bahasa Inggrisnya, terus nyiapin dokumennya yang berjibun itu. Terus maksudnya Banyak ya, Ci? iya, nunggu dakdikduk, nunggu pengumuman keterima. Aduh, pokoknya semua proses itu bakal kita lebih enjoy lakuin kalau kita memang pengen gitu. Terus gimana, Ci, ceritanya, Cici tuh kuliah di luar negeri tuh gimana, apa yang Cici rasakan selama Cici kuliah di luar negeri itu? Apakah di sana ekstrim pertemanannya atau gimana, atau tiba-tiba udah bisa kerja gitu? Nah, itu masalah kerja. Jadi beda ya sama kita di Indonesia, di mana kita dibiasakan untuk ya kuliah ya fokus kuliah gitu. Di sana pun orang-orang berusaha pasti fokus kuliah, apalagi mereka bayar kan kuliah itu. Cuman di sana itu entah kenapa mentalnya orang-orang sudah terlatih untuk kerja sambil kuliah gitu loh. Mereka terbiasa untuk oke, aku harus punya uang sakuku sendiri. So, what should I do? Jadi mereka mencari kesempatan di mana mereka bisa kerja di waktu luang mereka. Entah itu jadi waitress, entah itu jadi tukang bangunan, entah itu jadi barista. Ya untung kalau misalnya bisa jadi barista dapat skill tertentu gitu kan. Dan atau mereka bisa cukup beruntung untuk bisa mencari pekerjaan atau part time yang sesuai dengan bidang yang mereka pelajari gitu. Jadi nambah sekalian pengalaman kerja di bidang itu. Tapi kesempatan itu sebenarnya ada, cuman mental kita di rata-rata di orang Indonesia kan jarang gitu mau kerja sambil sekolah atau kerja sambil kuliah. Tapi itu akan sangat direkomend kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri, karena kalau enggak pengeluaran kalian akan sangat besar dengan pemasukan yang begitu sedikit, dan bakal orang tua juga bakal terbebani pastinya gitu. Berarti Cici selama di kuliah di luar negeri itu juga kerja berarti ya? Waktu itu ya kebetulan jadi di kampus sih asisten profesornya. Walah, mantap. Gimana sih rasa jadi asisten profesor? Berat, guys. Meres otak. Udah kerja tugas ya, lagi diperas lagi otaknya buat bantu bacain jurnal, terus habis itu nge-review. Mantap. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Semangat ya belajar bahasa Inggris. Semangat, kalian pasti bisa. Kalau boleh tahu Cianita kuliah di mana ya? Jadi dari mana nih? S1-nya atau? Iya, semuanya.
Oke. Jadi Cici kuliah di mana? S1 itu Mm-mm. kebetulan Cici di Surabaya, jadi di Hmm. Ubaya. Mm-mm. Terus kemudian lanjut masih di program yang sama, itu masuk di Pan European University di Bratislava, Slovakia. Oh. Kemudian sempat kerja dulu di Bali, terus lanjut S2 di Glasgow, Skotlandia. Di Wah. University of Glasgow. Jadi buat teman-teman yang mau ke UK, mau ke Skotlandia, itu ini banget sih, recommended banget kalian ke Glasgow karena Glasgow tuh tempatnya, well, I can say Glasgow is the friendliest city in UK gitu. Karena orang-orangnya sangat welcoming, apalagi untuk kita-kita yang international Iya. student ya, kita kan pendatang gitu. Kita butuh sesuatu yang bikin kita bisa adaptasi lebih cepat ya kan. Dan Glasgow provides you or help you with that. Jadi ya itu sih. Berarti Glasgow Glasgow. recommended. Yes, recommended. Yeah. 5 star. Oh, ya, mantap. Berarti Cici di sana kurang lebih berapa tahun ya? 1,5 tahun. Ya, hampir 1,5 tahun sih. Dan Janita sudah banyak memiliki pengalaman di sana, guys. Asam garam kehidupan. Ya, kita lanjut lagi ya, Ce ya. Ya. Kita lanjut nih. Oke, ini pertanyaan yang sangat kiri. Apa Kidding. tuh? Nah, Siap-siap tuh yang samping tuh. Cerita sebenarnya kita tuh di Partia ini, kita tuh punya intel, Ce. Oh, gitu. Ya, kita Aduh, punya intel, serem. kita punya dagang bakso bohong-bohongan. Ya, kita punya dagang bakso bohong-bohongan di sini. Dan dengar-dengar Cianita nih lagi LDR ya. Langsung noleh, guys. LDR. Ya guys, lagi LDR nih Cianitanya. Kalau boleh tahu nih, bagi dong C tips tetap langgeng walaupun lagi LDR gitu C. Siapa tahu kan penonton kita, jangan jauh-jauh deh penonton. Aku juga mau LDR kayak ini. Waduh. Ya, tolong dibagi tipsnya C. I feel you. Jadi kalau sebenarnya sih tips LDR itu nggak ada yang sama ya setiap pasangan, pasti kan Iya. beda-beda kan, tergantung dari kita dan pasangan kita terbiasa ngapain, dan maksudnya kayak keseruan apa yang bikin kita jadi terus hangat gitu. Widih, terus hangat. Hangat. Maksudnya pasti ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tetap kita berusaha cari cara gimana caranya supaya kebiasaan itu bisa dilanjutkan walaupun tetap dihalangi jarak gitu kan. Dihalangi jarak. Kalau LDR, apalagi waktu itu kan LDR-nya sampai beda negara ya, beda waktu juga. Beda waktu. Dia baru bangun, saya baru tidur. Iya, tuh yang kayak Mantap. gitu-gitu tuh yang berat banget. Itu sih kita harus saling tahu jadwal pasangan ya. Maksudnya kayak bukan jadwal pasangan sih, lebih tepatnya kita beda berapa jam, dan kita harus hitung gitu. Itu kalau misalnya LDR-nya sampai beda negara. Tapi kalau masih di Indonesia aja paling beda 1 jam, beda 2 jam ya kan, paling kalau ada satu di Papua gitu. Di Papua. Ya kan, misalnya satu di Jakarta, satu di Papua kan 2 jam gitu. Paling Ya, nggak terlalu berat sih sebenarnya, karena masih di bawah langit yang sama gitu. Sangat bijak. Benar juga tapi. Lebih ke ini sih, komunikasinya. Itu Komunikasi. kalau misalnya LDR ada komitmen untuk menjaga komunikasi supaya tetap sering. Soalnya kadang-kadang pasti ada rasa kayak kok belum dihubungin ya, dia lagi sibuk apa. Nah kalau misalnya kita nggak ngabarin, atau misalnya kita nggak terbiasa untuk ngabarin pada saat kita sama-sama bareng, mungkin itu yang mulai bisa dibiasakan. Karena banyak banget pikiran yang muncul-muncul kalau yang namanya Negative LDR. thinking. Iya bisa jadi. Iya. Dan kadang negative thinking itu yang bisa bikin hubungan itu jadi retak gitu. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan itu yang benar-benar terjadi. Benar-benar. Jadinya malah kita memupuk rasa tidak percaya sama pasangan kita gitu. Dan masing-masing pun harus tahu bahwa dia diberi kepercayaan kan dijaga gitu. Sebaiknya dijaga. Saling inilah sama-sama lah. Wih, mantap guys. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi. Malu lah, Ci, kan kita di sini bagi-bagi tips ya. Ya Mas dan Cici kan baik gitu. Nah, sesi Q&A-nya udah selesai nih. Mungkin kalau kalian ada yang nanya-nanya mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan menyampaikannya kepada kolom komentar di bawah situ. Nanti mungkin bisa dijawab gitu kan ya. Habis itu
kita lanjut lagi ke games, yaitu kayak challenge. Jadi di Wah. sini kena challenge ya Aduh. dari kita semua ya. Terjebak Karena kita, terjebak. benar. Awalnya Q&A gitu. Jadi kita di sini bakal lanjut ke challenge yaitu What's in my bag? Yeay. Gak ada bawa tas nih, gak ada bawa tas. Jadi kita akan ngasih tahu, Jadi kita bakalan tahu apa aja sih isinya tas dari Ci Anita yang sangat up to date dan sekeren dan secantik ini. Kita bakal tahu rahasia-rahasianya, guys. Mari kita lihat. Berat ya, berat ya challenge-nya. Buka. Ayo Ci, langsung Ci. Aduh. Eksekusi. Oke, jadi ini tas saya. Oh, sangat ternyata sederhana. cukup simple ya guys. Sangat sederhana. Sangat simpel kawan-kawan. Jadi di tas ini Apa aja sih? kayaknya jangan dibalik ya, kalau dibalik kan nanti jatuh semua. Kalau Cici mau boleh aja sih. Enggak, jangan. Jadi yang pertama pasti masker guys, jangan Iya. lupa masker ya. Jangan lupa masker, This bener is very banget. important. Pakai kok maskernya ya. Oke, terus yang kedua yang pasti adalah Handphone. ya HP. Yang pasti HP. Mereknya nggak penting, yang penting kalau yang penting HP ya. Berguna yang penting. Terus ini dompet pasti ada dompet. apa namanya? Ya kalau kita nggak ada dompet kita you know lah. Bisa Terus, belanja. Pulpen, jadi biasanya aku sediain satu pulpen di tas untuk apapun itu, untuk mendadak atau kalau kita perlu nyatat apa, nggak ada kertas pun aku biasanya bawa pulpen untuk catat di tangan gitu. Wanita karir. Oh iya benar, wanita karir. Oke, terus Sebenarnya nggak karir juga harus nggak karir juga nggak iya bawa sih. heeh. Daripada minta pulpen ya. Iya kan, apalagi sekarang pandemi gitu, kita nggak tahu gitu loh pulpen itu dari mana kemana kemana Yes, kan, bener kan sih? bener. Dan ini ada notebook kebetulan lagi bawa sekarang. Jadi di notes ini macam-macam sih aku nulis agendaku supaya nggak kelupaan kalau ada perlu ngapain. Misalnya nih kayak mau sekarang nih mau ada sesi party ya. Jadi kalau misalnya lupaan bawa ini kan ada apa ya sekarang kayaknya nggak ada apa-apa deh terus habis itu lupa datang. Terlewatkan saja tiba-tiba gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi biasanya kayak agak sudah mulai pikun. Jadi kita mulai tulis jadwal-jadwal kayak gitu. Terus kita juga Terus- bisa merasakan pikun. Semua orang guys, bukan cuma saya. Oke, terus minyak angin. Oh, minyak angin ya. Ya maaf tidak disponsori. Oh enggak, dibaliknya aja. Oh, Jadi iya. sudah tahu dari bentuk botolnya nih merek apa. Minyak Terus angin itu penting. iya, soalnya entah kenapa ya, mungkin karena sudah faktor jadi lebih sering masuk angin guys. Sama ada barang-barang kewanitaan. Ya. Oke, barang-barang kewanitaan. Apa Aduh. tuh, C? Oh no. Sudah cukup ya, sudah. Cukup, Kalian tahu cukup. itu ya apa? Dari warnanya sudah ya. Ya intinya gitu sih, nggak terlalu banyak. Mau dicek, ada yang belum tak keluarin. Apa tuh, Udah, C? Boleh udah dong, semua. boleh dong. Udah nggak ada. Maaf di sini agak sedikit tidak sopan. Udah Tapi saya semua sudah kok. izinkan. Oke, sini nggak ada bawa makeup. Jadi mohon maaf, saya bukan anak make up ya. Oh, Jadi Cici kalau bukan saya anak makeup. make up pagi-pagi sudah sampai malam Sudah itu. sampai malam ya. Sampai mandi itu ya terus. Simple ya. Jadi bisa dilihat di sini ada sedikit minyak-minyak. Ini adalah natural highlighter Highlighter, saya. dari oily. Oil, face oilnya bener-bener natural. Jadi Sangat glowy, nggak butuh yang terlalu gitu kan ya. Oke, good people, itu dia first episode of Partia Talks. Please komen pendapat kalian tentang video pertama kami. Dan jangan bosan nontonin konten Partia selanjutnya. See you in the next video. Be kind and have fun. Bye!